Pemirsa, sebagai penutup perjumpaan kita akan melihat mungkin isi hati dari seorang Cut Aliza, di mana ya mungkin mewakili juga beberapa perempuan lainnya. Karena namanya pernikahan itu kan juga tidak hanya antara dua orang saja, tapi antara keluarga besar. Nah, apa yang terjadi manakala ada suatu kesenjangan, konflik atau ketidakcocokan dengan anggota keluarga dari pihak pasangannya nih. Nah, dia akan membagikan kisahnya di Kajian Hati. Nah, seperti apa nanti persoalannya, pemirsa sendiri akan menilai. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tersendiri. Karena Kajian Hati selalu mewakili siapapun dari umatnya yang ingin memberikan curahan hati tentang persoalan. Dan sang Ustadz pasti, Ustadz Hilman terutama ya, akan memberikan sedikit pencerahan. Karena beliau cukup dewasa dan mampu membagi antara sisi religi dan juga realita kehidupan seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa mewakili kalian semua dan mencari jawabannya. Dan pemirsa, kita pamit, jangan lupa nanti kita balik lagi 10.30 pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Have a nice morning. Pernikahan tak seindah romansa kala berpadu kasih di masa pacaran. Lika-liku penuh kerikil tajam dan onak duri, silih berganti mendera. Perempuan cantik dalam balutan hijab bernama Cut Aliza merasakan itu. Rumah tangga Tante diterpa gelombang ujian. Ironisnya, keluarga suami yang sepatut dan seharusnya mensupport malah tak hanya jadi duri dalam daging, melainkan terang-terangan menebar konflik. Tahu banyak kata ungkapan, mantu takut dengan mertua serta iparku adalah mautku. Begitulah yang dialami Cut Aliza. Cerca celah Tante diungkap mertua dan adik ipar sejak dirinya resmi menikah. Tragisnya lagi, tidak saja Cut Aliza yang diserang, keluarga besar Cut Aliza pun ikut terseret. Ibu mertua sama adik ipar saya pernah live bareng gitu. Jadi mereka tuh di live bilang kayak mama saya tuh nenek lampir. Terus apapun yang saya posting dibilang norak lah, alay lah. Kayak kami beli mobil cash, kami beda sama keluarga mereka gitu. Terus mereka juga ngata-ngatain keluarga kami beda sama keluarga mereka. Mereka itu cuma ngambil uang, terima uang dari endorse-endorsan. Kalau kami mah beda gitu. Sementara gimana ya cara bilangnya, kayak ya karena saya tuh ngerasa saya mencari, saya mampu, jadi kayak ya nggak ada masalah selagi saya mencari dari uang yang halal gitu. Cut Aliza memang bukan anak orang kaya. Mungkin inilah yang jadi sebab musabab dipandang sebelah mata. Memang tak jarang status sosial jadi pemicu sumber masalahnya. Meski begitu, ketika Cut Aliza mencoba bertanya mengapa dirinya dipojokkan di media sosial, nyatanya sang adik ipar malah ungkap selalu support pernikahan sang kakak. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa. Jadi waktu saya bertanya sama adik ipar saya sendiri kayak kenapa kayak nggak suka ya sama aku gitu, kayak ada masalah ya gitu. Dia sendiri nggak mau ngaku kalau ditanya secara personal gitu. Terus kayak ibu mertua saya mungkin lebih sering mewajarkan perilaku anaknya karena anaknya bungsu atau anaknya yang paling kecil gitu sih. Kalau ditanya kenapa, benar-benar nggak tahu sama sekali. Mungkin kalau misalnya mereka bisa ngomong atau speak up atau kesalahan saya atau apa yang pernah saya perbuat menyakiti mereka ya sok atau gitu. Karena saya ngerasa sampai pada titik sekarang ini saya nggak pernah melakukan kesalahan apapun atau menyakiti mereka secara personal. Pernikahan nyaris berada di tubir kehancuran hingga jatuh ke dasar jurang perceraian. Kala keluarga Cut Aliza tidak terima. Alhasil, konflik kian melebar bahkan bermuara di meja hijau. Saya sama adik ipar saya itu saya posisinya lagi menuju ke Sumatera Barat gitu. Jadi saya ditelepon langsung sama ibu mertua kayak ini kelahi nih adik-adik gitu. Ya udah kami lapor ke pihak berwajib aja gitu. Terus saya bilang ya udah silakan kalau memang itu maunya, karena kalau dibalikan ke posisi saya pun kayak anak saya diperlakukan seperti itu gitu kan, kayak ya saya juga nggak terima gitu. Mereka kan punya hak gitu. Terus sampai pada akhirnya saya mewakilkan keluarga saya, keluarga besar saya meminta maaf dan ingin bertemu gitu. Terus jawaban dari ibu mertua saya malah nggak perlu gitu, nggak ada yang perlu diomongin, semuanya udah telat minta maafnya gitu. Jadi maka dari itu ya kami sekeluarga ngikutin prosedur dari pihak yang berwenang gitu. Nah itu kejadian kelahinya itu di bulan Desember 2023 dan saya melahirkan di Maret akhir 2024 dan itu masih bertemu. Waktu terakhir banget bertemu itu waktu bulan Mei, 19 Mei, karena itu adalah ulang tahun ibu mertua saya. Dia merayakan ulang tahun gitu kan, kami datang masih seperti biasa. Terus selang berapa hari dia speak up lagi di sosial media bahwa ibu mertua saya mengatakan kayak alhamdulillah akhirnya dia jadi tersangka gitu, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah lah atas yang terjadi sama keluarga saya gitu. Sementara
adik ipar saya pun juga turut menjadi tersangka, tapi kami nggak mau banyak gembar-gembor karena apapun masalah di dalam keluarga ini nggak sepantasnya orang lain tuh tahu gitu. Rumah tangga terguncang hebat. Cut Aliza bahkan sempat minta pisah. Mulanya suami menolak, namun kian hari sang suami seakan berubah begitu bertemu sang ibu. Tanggapan suami saya mungkin awalnya nggak terima, mungkin lebih suami saya nggak pernah menyalahkan saya. Jadi ada kejadian di mana waktu itu tiba-tiba suami saya habis bertemu dengan ibunya dan dia bilang gitu, suami saya bilang kayak keluarga kamu nggak usah sering-sering keluar ke rumah ini karena kan udah tinggal sendiri sama suami gitu kan. Terus saya tanya kenapa gitu, terus dia jawab iya kita tuh kayak nggak ada privasi karena gara-gara keluarga kamu datang ibu jadi nggak mau kesini gitu. Nah itu awal mula yang kecil-kecil seperti itu awalnya Kak. Jadi kalau ditanya permasalahannya apa bener-bener nggak tahu, tapi hal-hal seperti itu karena saya ngerasa setiap kali mungkin suami saya habis bertemu sama ibunya dia jadi beda, dia jadi kayak mungkin lebih dingin, lebih kayak memikirkan sesuatu yang saya sebenarnya juga nggak mau tanya dan nggak mau tahu juga karena saya takut itu menyakiti hati saya gitu. Badai cobaan terus menghantam. Cut Aliza dan suami mencoba bertahan walau hubungan dengan keluarga suami kian renggang. Dan mungkin saja sudah tertutup pintu damai di antara Cut Aliza dan ibu mertua. Lantaran sang mertua sendiri sudah memutus ikatan mertua dan mantu, bahkan tak ingin lagi kenal keluarga besan. Kalau untuk menyampaikan kata-kata mungkin nggak ada sih, lebih kayak kalau misalnya Aza ada salah bilang aja nggak apa-apa, Aza minta maaf dari hati yang paling dalam gitu. Karena sebaik-baiknya manusia, sesalah-salahnya manusia, Allah aja maha pemaaf gitu. Kalau terlepas dari Aza ada salah maupun nggak ada salah, Aza tetap minta maaf gitu. Sebenarnya kalau ditanya maunya apa, maunya ya baik-baik aja karena nggak baik juga jadi omongan orang. Kenapa ini antara besan sama besan kelahi gitu. Walaupun sebenarnya waktu pada saat persidangan ibu mertua sendiri kan yang memutuskan tali silaturahmi atau ibu mertua sendiri yang mengatakan bahwa ia sudah memutuskan tali besan dan menantu. Jadi dia istilahnya bahasa kasarnya udah nggak menganggap lagi gitu. Kalau untuk ketemu ada itu kalau nggak salah 3 kali maaf. Yang pertama waktu lahiran, yang kedua pada saat ulang tahun yang Aziz bilang tadi, terus yang ketiga waktu suami sakit waktu dioperasi.